Halo Kidalers, balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku kedatangan tamu. Jadi ini ada yang namanya Rizky yang jadi partnerku. Itu temennya Febri, tapi Febri nggak main di sini ya. Maksudnya ya datang bareng sama Febri, tapi waktu di game ini dia nggak ikut main. Ya biasalah kalau ada orang baru itu ketika aku nggak main tuh ngeliat dulu dia itu bisa nyapa, kebiasaannya apa, terus waktu tampilan aja udah kelihatan sebenarnya. Oh, anak ini bisa main atau enggak atau apa ya? Ya bisa kira-kira lah. Pukulannya itu powernya seberapa, terus pukulan tertentu itu kualitasnya gimana. Jadi udah bisa diprediksi sih. Cocoknya main sama-sama lawan siapa gitu. Tapi karena hari ini kita yang datang cuma dikit, jadi ya kita mainnya random atau siapa yang nggak capek silahkan masuk ke lapangan. Soalnya nanggung banget sih yang datang nggak genap. Tadinya nggak genap, terus akhirnya genap tapi ada yang udah capek terus lepas sepatu jadinya nggak genap lagi. Jadi nggak bisa langsung uh, main langsung dua lapangan, jadi harus nunggu. Nah di video kali ini kebetulan Rizky ini punya satu keunikan khususnya di bagian backhand. Uh, Keunikan atau kelemahan. Nah itu nanti kita bahas ya. Yang pertama mungkin kalian udah tahu kalau backhand itu banyak dijadikan seperti momok atau pukulan yang paling ditakuti oleh pemain kayak kita-kita ya, pemain kebanyakan. Kalau sebagai lawan kita pasti ngincer ke bagian backhandnya lawan kita itu. Dengan harapan kembalinya nanggung. Soalnya kalau kita itu pemula biasanya belajar kan pakai forehand. Jarang banget ada pemula yang diajarin backhand dulu sebelum diajari forehand. Pasti lebih natural kita tuh mukulnya pakai forehand, nggak pakai backhand. Gak tahu kalau Taufik Hidayat. Mungkin dia belajar backhand dulu baru diajarin forehand. Soalnya backhandnya bagus banget. Nah ini yang aku lihat keunikan dari Rizky ya. Dia itu kalau ngasih backhand itu dikasih ke cross net. Jadi kayak drop shot, bukan drop shot juga ya. Karena kadang-kadang Rizky mainnya pakai drive. Kalau drop shot itu kan bolanya di atas terus kita turunin ya bentuk kayak setengah parabola gitu. Kalau ngedrive itu kan kurvanya itu lebih ke flat atau ya tetap ada kurvanya tapi lebih halus atau lebih pendek kurvanya. Nah sebelumnya aku mau bahas dulu mengenai ini ya backhand. Backhand tuh ada banyak macamnya yang kebanyakan ditakuti oleh teman-teman itu backhand clear atau backhand lob. Ini teknik juga ada macam-macam kalau kita lihat tutorial-tutorial di YouTube juga itu ada yang pakai grip atau pegangannya itu pakai backhand yang buat ngetap atau pakai thumb grip. Thumb grip itu kalian megang raketnya itu di bagian pegangan atau kayunya yang paling lebar. Beberapa tutorial mengajarkan kayak gitu, pakai thumb grip untuk melakukan backhand clear atau backhand lob. Cuman masalahnya kalau kalian tuh nggak detail belajarnya. Kalau kalian pakai thumb grip untuk melakukan pukulan lob clear, itu biasanya bolanya belok. Apalagi kalau misalkan aku kidal ya, itu berada di kanan lapangan, terus aku akan melakukan gerakan backhand clear pakai thumb grip. Itu kepala raketnya bakal ke daerah kirinya lawan
sampai out. Jadi kalau misalkan sama lawan itu ditaruh ke daerah yang paling kanan atau di daerah kolomnya double itu kalau dikasih ke sana, terus aku melakukan backhand clear pakai thumb grip, bolanya pasti out karena kepala raketnya itu ngadep ke luar lapangan. Nah, untuk menghindari hal itu, kalau kalian memang mau pakai thumb grip ini sebenarnya bisa keras untuk melakukan backhand lob-nya. Buat yang nanggung, kalian mau coba pakai thumb grip itu biasanya lebih keras. Cuman arahnya memang yang aku tadi bilang harus disetel atau diputer. Kalian bisa muter pakai volesnya itu ditekuk. Tapi ini nggak enak, apa kayak sakit gitu nanti kalau nggak biasa nekuk voles, bukan ditekuk ke dalam tapi ditekuk keluar ya, kayak orang mau ngegas motor itu. Sedangkan jempolnya ditaruh di thumb grip itu nggak enak atau sakit kalau nggak terbiasa. Jadi yang lebih baik itu badannya harus ngadep ke belakang lapangan. Jadi benar-benar kalian tuh buta nggak bisa lihat lawan di depanmu karena kita kan balik badan. Jadi ke belakang banget. Kadang-kadang kita memang pakai sih untuk di situasi tertentu, misalkan kita kaget kayaknya sama lawan ini mau di net, terus kita buruan mau maju, ternyata sama lawan dikedut ke belakang. Nah itu kita kan otomatis balik badan gitu. Apalagi kalau kalian main single ya, balik badan terus mau nerima pukulan itu. Jadi karena kaget ya, jadi kita pakai balik badan. Tapi kalau kalian mainnya normal, jadi dikasih backhand, kalian udah prediksi gitu. Biasanya aku nggak pakai thumb grip. Kalaupun pakai pun, misalkan aku telat, baru pakai thumb grip dan harus ingat badannya ngadep ke belakang lapangan atau ngadep ke penonton kalau ada penontonnya. Kalau nggak ada biasanya cuma bangku, jadi ngadep ke sana. Itu nanti mengurangi belok atau arahnya itu keluar lapangan tuh bisa terminimalisir. Terus ada lagi yang pakai ini. Kemarin coachku tuh aku tanyain, aku masih belum bisa backhand katanya. Loh, udah bisa gitu loh, cuman dia kasih saran yang penting perhatikan ini kepala raketnya. Karena coachku nggak bisa prediksi, aku itu lebih nyaman pakai forehand grip atau pakai bevel grip atau di tengah-tengahnya thumb grip sama bevel. Nanti aku kasih ini ya gambarnya ya, yang aku maksudkan itu gimana. Tapi coachku bilang yang penting dilihat dulu kepala raketnya, karena kepala raket itu penting. Kita melakukan pukulan, kepala raketnya itu kemana, itu bakal arah bolanya itu kemana. Dan dia nggak bisa kasih tahu kayak teknik yang pasti ya, karena itu tergantung dengan situasi bola yang kita dapat dan posisi badan kita itu di mana. Kalau beda-beda posisi ya kita otomatis harus ganti-ganti grip. Jadi nggak benar itu kalau ada tutorial yang ngajarin backhand grip itu pakai grip ini aja. Jadi cuma satu, itu nggak benar. Menurutku nggak benar karena backhand itu ada macam-macam. Terus kita mau ngambilnya, misalkan bolanya udah turun di sekitar 160 cm dari tanah, kalau net kan 155 ya, itu atau bolanya masih tinggi di atas kepala. Kalau aku 170 berarti sekitar 190-an, itu kita ambil, atau mungkin di mata kita sekitar 165, 160 gitu. Itu nanti beda-beda gripnya. Kalau aku sih gitu. Jadi kita ngerubah grip. Jadi banyak grip. Tapi tergantung kebiasaan juga kadang-kadang ya.
Kalau dulu sebelum aku belajar backhand lob atau backhand clear, itu aku kebiasaan aku silang ke arah net. Dan nyilangnya itu bukan waktu bolanya di atas, jadi bolanya aku tunggu udah sampai di ketinggian bahu kira-kira. Kalaupun turun dari ketinggian bahuku, aku akan sedikit jongkok, jadi kakiku lututnya sedikit ditekuk biar posisiku lebih rendah. Lalu aku ngambilnya tetap pakai ayunan lenganku itu setinggi bahuku. Jadi kalau mau lebih rendah lagi, tetap ngambilnya itu aku nurunin ini ya, nurunin badanku pakai kaki itu diturunin terus dipukul. Itu bisa pakai forehand grip biasa atau pakai bevel grip. Kalau masih di ketinggian 160, 170 itu pakai bevel grip lebih enak. Tapi kalau udah mulai turun itu pakai forehand grip. Ya memang karena agak bentuk kurva ya, jadi agak tanggung kalau nggak di ini. Tapi kebanyakan lawan itu nggak siap kalau kita ngasihnya itu backhand cross. Jadi lawan itu biasanya ya naruh ke arah backhand kita, terus di depan net dia tungguin, karena kebanyakan pemain kalau dikasih ke backhand ke backhand mereka, apalagi kalau udah late atau udah turun bolanya dari ketinggian net, itu biasanya sama lawan tuh dikasih ke lurus aja atau backhand lurus. Nah itu udah ditungguin sama lawan karena biasanya nanggung. Soalnya kita nggak bisa lihat ke depan kan. Lawan itu udah nungguin atau belum, jadi kita biasanya nanggung. Dan kalaupun mau maksa ngelob, selagi kita memang masih dalam tahap training untuk backhand lob, itu biasanya nanggung bolanya. Jadi opsi yang sebenarnya lumayan bagus, banyak chance untuk menangin poin itu di backhand silang. Ini bukan drop ya, jadi kayak ngedrive terus dipukul ke arah silang. Kalau ngedrop biasanya kita harus pandai-pandai baca situasi, misalkan sama lawan di tempat gitu, padahal ini kalau dari lawan lawan yang silangannya kita, dia ngelob cross ke arah backhand kita, itu biasanya kita kasih ke backhand yang ambilnya dari atas, jadi backhand drop cross net. Jadi bolanya nanti kayak setengah parabola gitu, langsung turun ke depannya yang ngasih lob. Itu nanti kaget yang ngasih lob silang. Kalau kita gituin biasanya kaget karena nggak nyangka. Tadi itu memang kosong karena dia dari belakang kan. Kalau dia ngelob kan memang harus maju. Soalnya kan posisi harus kiri kanan. Dan temennya nggak mungkin majunya atau pindah posisi itu nggak mungkin. Jadi dia sendiri yang habis ngelob silang, dia yang harus maju. Dan kalau kita cepat ngambilnya di atas, terus bolanya jatuh ke drop shot net silangnya dia, itu biasanya dia telat untuk maju, untuk ngambil itu telat. Nah ini kemarin aku tanya coachku juga, gimana sih caranya ngambil kalau misalkan kita posisinya kiri kanan, kalau aku di kiri ya, partnerku di kanan, dikasih bola lob, ternyata dia itu kayak kaget gitu, nggak nyangka kalau sama lawan dikasih lob, terus dia nggak ngambil. Nah itu kan tugasnya aku ya sebagai partner, soalnya aku masih bisa gerak, dia mau gerak mundur itu kan udah lewat bodinya dia, bolanya udah di belakang dia, itu sulit untuk ngambil. Bisa kalau mau, tapi biasanya nanggung juga. Jadi partner yang harus ngambil. Kebetulan aku kan kidal. Jadi kalau aku di kiri, aku harus pakai backhand. Nah itu kalau
itu kan dadaan ya. Kalau backhand tuh kita nggak siap kakinya, itu bakal sulit untuk mengembalikan backhand yang berkualitas. Kecuali kamu memang ototnya udah kuat semua ya, kayak voles-volesnya. Bahkan kalau kita lihat atlet kadang-kadang posisi terbang pun bisa ini ya mukul backhand keras gitu. Padahal kalau kalian lihat tutorial backhand itu pasti ngajarin langkah, terus bilangnya ada yang bilang gini, kaki kaki raket itu sama titik pukulnya itu bareng. Jadi mukul eh, mukul bolanya kena raket itu bunyi dor, sama sepatunya itu juga bunyi dor bareng. Kalau menurutku enggak, yang bener yang kakinya dulu, walaupun itu cuma split second, enggak sampai 1 detik, tapi biasanya lebih berkualitas tuh kaki dulu baru mukul. Jadi kaki harus stabil dulu terus buat mukul. Itu lebih keras dan lebih berkualitas. Tapi yang ngajarin di tutorial itu dia bisa kayak gitu ya gak apa-apa. Kadang-kadang kita memang harus bareng. Tapi kalau udah levelnya atlet itu walaupun kakinya ngawang pun itu masih bisa melakukan pengembalian yang berkualitas. Jadi cuman ngandelin lengan sama voles aja udah bisa gitu. Coachku kan aku tanyain, ini gimana caranya kalau kasusnya kayak gitu, aku dadaan terus ngambil. Itu termasuk kan backhand lead ya, karena udah apa, kita itu kayak mati langkah gitu, kakinya udah nggak deket sama bola, jadi cuman diraih gitu aja. Katanya dia opsinya memang bukan untuk lob, jadi kalau posisinya kayak gitu itu jangan di lob, maksudnya backhand lob ya, jangan ngasih backhand lob, biasanya memang nggak ini nggak bagus hasilnya. Jadi dia saranin ngasih ke backhand silang, atau kalau bisa sih di drive, backhand ngedrive. Cuman masalahnya kan ada partner ya, yang dia itu nggak mau minggir gitu, habis nggak mau nerima bola yang di belakangnya, terus dia nggak mau minggir. Jadi opsinya cuman silang atau ngasih ke tengah, dan ke tengah kan biasanya lawan tuh udah nengeri atau udah nunggu, jadi nggak bisa pakai cara yang seperti itu. Terus yang coachku bilang kalau udah backhand lead gitu, kita itu mukulnya membelakangi bola, jadi nggak boleh diambil di sebelahnya bola, karena memang kan udah lead banget, kita biasanya pingin cepet-cepet mukul biar masih ada kesempatan mukul, biar bolanya itu nggak sampai turun lebih bawah lagi. Kalau lebih bawah lagi tambah lama kan tambah sulit untuk bisa mengembalikan dengan baik. Bisa sih kalau sampai dekat sama lantai 10 cm pun masih bisa dikembalikan, pakai volley aja itu masih bisa. Cuman lawan tuh pasti udah ngeliat gitu, udah pasti ditungguin atau dikejar di depan net, karena opsinya paling cuman ngasih net gitu. Kita ngejarnya tipis di net supaya lawan nggak bisa langsung net kill, tapi itu sulit banget kalau udah sampai bawah. Makanya kebanyakan sama teman-teman itu kan diambil buru-buru. Nah itu yang kata coachku nggak boleh, jadi kita ngambilnya harus lebih belakang lagi, di belakangnya bola gitu, nggak boleh diambil di sebelahnya bola walaupun kita udah telat, posisinya backhand lead. Jadi kita memang agak harus langkah sih, kalau langkahnya nggak latihan memang agak susah gitu. Tapi aku pernah kok melakukan hal itu, walaupun lompat ya, lompat dulu kakinya belum nyampe, terus kita cuman dipecut pakai backhand. Jadi mecut itu nggak cuman forehand, backhand juga bisa. Tapi jadi cuman pakai kayak orang blayer, tahu ya, blayer itu ngegas motor langsung cepet, nah itu kayak gitu teknik atau gerakannya untuk backhand yang lead, sewaktu kakinya nggak napak tanah. Jadi kita
lompat kayak orang mau dive tapi mukul backhand, nanti bisa masuk kok kalau pakai kayak gitu. Ya semoga. Kalau aku dulu pernah ngelakuin kayak gitu dan bisa masuk. Oke, kita udah bahas grip, terus ketinggian bola, kapan kita ngambil ya. Pada dasarnya ya, kalau bola tambah tinggi kita ngambilnya. Nah, kalau itu yang pasti backhand lebih lead gampang lah, lebih itu enteng gitu. coachku bilang Sama dengan lob atau jangan forehand pakai ya. forehand Itu grip sama aja, atau backhand sama thumb forehand grip juga sama nggak aja. mungkin. Terus kalau ini ngedrive mungkin lebih sulit buat backhand, tapi masih bisa dan biasanya wajib dilakukan sih. Coachku juga kemarin ngelatih aku ngedrive pakai backhand. Katanya kalau di drive itu lebih sulit untuk bisa di net kill sama lawan, soalnya lawan biasanya kaget. Biasanya kan udah nungguin kayak mau net kill gitu, ternyata bola yang datang dari kita itu cepat, jadi dia kaget, terus biasanya cuman di blok, dibuang ke lob atau cuman di blok sampai ke tengah-tengah lapangan kan, karena bola kita kan cepet ya. Kalau bola kita lambat ya enak aja tinggal ngenet tipis gitu mati udah kita. Jadi kapan kita pakai ini semua, backhand lob, backhand drive, atau backhand net, backhand silang, kapan kita pakainya? Ya tadi udah aku bahas ya, ada dua macam, yang satu ngedrive, yang satu drop shot. Mau silang mau lurus itu juga ada keunggulannya masing-masing dan kelemahannya. Pada umumnya sih kita ngelob, backhand lob itu karena kita lihat posisi kita itu mungkin udah terdesak, jadi ini reckoning atau kasarannya, gampangannya itu buang bola. Dan kita juga lihat partner kita, kalau partner kita itu posisinya nggak enak, posisi di lokasinya nggak enak, itu kita jangan ngasih bola-bola yang istimewa lah. Kayak ini backhand net silang itu kan istimewa. Kalau kita lihat di daerah lawan tuh nggak kosong, terus kita kasih yang kayak gitu, sedangkan partner kita masih di depan kita, disuruh lari-lari partner kita ke silangannya situ, ya sama-sama mati nanti. Jadi kita harus nggak boleh egois, jadi nggak boleh seenaknya sendiri kita mau nempati di mana-mana itu. Kadang ada anak yang memang jagonya kayak gitu, jagonya net silang, jagonya tipu-tipu, terus dipakai, terus nggak lihat ini ya, temennya itu berada di mana itu nggak dilihat, jadi banyak bolong-bolongnya nanti lapangannya. Yang paling penting sih menurutku bukan mengenai grip, atau ya grip itu bisa macam-macam, kalian mau pakai apapun itu bisa lah mengembalikan dengan baik. Tapi yang lebih penting itu apakah gerakan kita itu bisa diprediksi lawan atau enggak. Dengan kondisi badan yang kayak gimana, pukulan kita itu mukulnya caranya gimana, itu bisa diprediksi atau enggak. Kalau aku lihat Rizky ini ya, dia itu cenderung ngambilnya itu berada, ditunggu bolanya itu udah turun sampai ketinggian net, baru dia mukul. Kalau misalkan itu backhand lead dan dia itu jauh jaraknya, badan sama bola yang dia mesti kejar, itu nggak apa-apa, jadi bolanya ditunggu sampai ke ketinggian net gitu, terus di drive atau di net silang gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah ready terus nunggu bolanya turun baru tengah-tengah kita baru mukul, ya kalau kamu nunggu lawan juga nunggu gitu, dan kalau lawannya nunggu dia bakal siap gitu. Oh, arek iki senengane ngenet silang, tak anteni di silangane. Nah, jadi kita harus tahu ya kapan kita harus pakai,
pukulan-pukulan itu, dan kalau pakai jangan terlalu sering. Nah ini masalahnya, apakah Rizky memang sengaja untuk secara strategik dia naruh ke net silang, atau memang karena kebiasaan, dan atau dia nggak bisa pukulan lainnya. Misalkan kayak dulu tuh aku sering main kayak Rizky gini, jadi di net silang gitu. Cuman akhir-akhir ini aku mau belajar net lob. Walaupun pertamanya nanggung-nanggung, mungkin masih timingnya nggak pas, tapi aku tetap belajar dan eh, sekarang lumayan lah, sekitar 1 atau 2 tahun itu aku belajar, sekarang masih bisa ngelob gitu. Walaupun sekarang jadi ngelop terus. Oke guys, gitu aja video kali ini. Semoga membantu. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Sampai jumpa juga buat Rizky. Semoga sering main di sini ya. Bye bye.